warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizandi Saputra. Kami dari kelompok 7 membawakan materi tata kelola keuangan lembaga syariah. Baik, di sini saya akan menjelaskan dua submateri. Yang pertama yaitu pengertian Good Corporate Governance. Corporate Governance adalah suatu sistem pengelola perusahaan yang dirancang untuk meningkatkan kepatuhan terhadap kinerja perusahaan dan melindungi kepentingan stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap perundang-undangan serta nilai-nilai yang berlaku secara umum. Selanjutnya yaitu sub kedua, implementasi Good Corporate Governance. Sebuah bank yang berbasis syariah diwajibkan untuk mengikuti peraturan Bank Indonesia sebagai regulator mengenai implementasi corporate governance pada bank umum. Bank Muamalat Indonesia atau BMI dan Bank Syariah Mandiri atau BSM sebagai bank umum yang berbasis syariah juga telah mengimplementasikan corporate governance semenjak tahun 2002. Pada tahun 2003, Bank Syariah telah menjalankan beberapa kebijakan yang menyangkut manajemen risiko sebagai bagian dari Good Corporate Governance yang ada di Bank Muamalat Indonesia. Governance, di mana terdapat 5 pilar atau 5 prinsip yang telah ditetapkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance atau KNKG yang biasa kita kenal dengan sebutan konsep tarif, di mana tarif ini adalah kepanjangan dari transparency, accountability, responsibility, independency, and fairness. Yang pertama, transparansi atau prinsip keterbukaan. Artinya, sebagai lembaga intermediasi dan lembaga kepercayaan, dalam menjalankan tugasnya, bank harus menganut prinsip keterbukaan. Yang kedua, accountability atau prinsip akuntabilitas. Memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran bank berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan corporate values, sasaran usaha dan strategi bank. Ini sebagai pencerminan akuntabilitas bank. 3. Responsibility atau prinsip tanggung jawab, berpegang pada prudential banking practices dan menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku sebagai wujud tanggung jawab bank. Yang keempat, independensi. Artinya objektif dan bebas dari tekanan pihak manapun dalam pengambilan keputusan. Yang kelima adalah fairness atau prinsip kewajaran. Senantiasa memperhatikan seluruh kepentingan stakeholder berdasarkan asas kesetaraan dan Good Corporate Governance atau GCG pada intinya adalah yang pertama, internal balance antar organ perusahaan RUPS, komisaris dan direksi dalam hal ini yang berkaitan dengan struktur kelembagaan dan mekanisme operasional ketika organ perusahaan tersebut. Kedua, external balance, yaitu pemenuhan tanggung jawab perusahaan sebagai entitas bisnis dalam kemasyarakatan dan stakeholders. Dari ke-13 prinsip GCG yang dirumuskan oleh Komisi Nasional Kebijakan Corporate Governance, 8 diantaranya menyangkut internal balance seperti pemegang saham dan RUPS, Dewan Komisaris dan komite pendukungnya, direksi, sistem audit, sekretaris perusahaan, keterbukaan, kerahasiaan, dan informasi orang dalam. Adapun 5 isu lainnya hanya disinggung secara singkat, yaitu pihak yang berkepentingan atau stakeholders. Yang kedua, etika berusaha dan anti korupsi. 3, donasi. Yang keempat, kepatuhan pada peraturan perundang-undangan tentang proteksi kesehatan. Serta yang terakhir, yaitu keselamatan kerja yang sama. Perbedaan penerapan GCG antara bank syariah dan bank konvensional. Pertama, kita membahas bank syariah. 1. Islam memandang harta yang dimiliki oleh manusia adalah titipan atau amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga untuk memperoleh atau mengelolanya sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua, bank syariah mendorong nasabahnya untuk menerapkan pengelolaan dana atau simpanan sesuai dengan ajaran Islam. Yang ketiga, bank syariah menerapkan karakter sikap yang baik antara pihak bank dan nasabah. Keempat, adanya ikatan emosional yang kuat yang dasari prinsip keadilan, prinsip kesederajatan, prinsip ketentraman antara bank dan nasabah atas jalannya usaha bank syariah. Bank konvensional. 1. Pada bank konvensional ini, kepentingan pemilik dana atau deposit adalah memperoleh imbalan berupa
suku bunga yang tinggi, sedangkan pemilik saham adalah memperoleh spread optimal antara suku bunga simpanan dan suku bunga pinjaman. Di pihak lain, pemakai dana atau debitor adalah memperoleh suku bunga yang rendah atau biaya yang murah. Jadi ketiga pihak ini terjadi antagonisme yang susah diharmoniskan, sehingga bank konvensional berfungsi sebagai perantara saja. Yang kedua, tidak adanya ikatan emosional yang kuat antara pemegang saham, pemakai dana, dan pemilik dana, karena mereka memiliki masing-masing